Ya, semoga senantiasa sehat. Pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi tentang trigonometri ya, untuk matematika peminatan kelas 11. Kemarin kita indikatornya sudah sampai pada memahami perbandingan trigonometri pada sudut khusus ya. Nah, sekarang memahami dan menjelaskan memahami dan menjelaskan perbandingan trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran. Ya, nah seperti yang sudah pernah anak-anak ketahui ya, bahwa kuadran itu berasal dari kata kuad. Jadi sudut dengan putaran 360 derajat itu dibagi menjadi kuad itu berarti 4 ya, dibagi menjadi 4 ya. Bagiannya namanya kuadran. Nah, jadi ini simulasinya seperti ini ya. Simulasinya seperti ini. Nah, nih. Ya, ini koordinat kartesius. Ya, kalau satu putaran ini berarti totalnya 360 derajat kalau kita ngambilnya dari X ya, X positif. Nah, jadi kuadran 1 otomatis ya sudutnya antara 0 sampai dengan 90 derajat karena kuadran 1 itu dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif. Ya. Kemudian kuadran 2 itu dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Nah, nilainya berapa? 90 sampai dengan 180 derajat. Nah, selanjutnya seperti itu ya. Seperti itu. Nah, seperti yang keempat juga gitu, yaitu 270 sampai dengan 360 derajat atau di antara 270 ya sampai dengan 360. Nah, kemudian ya sudut kuadran 1 sudut kuadran 1 ya, itu semua nilai sin kostannya itu positif. Kenapa? Karena penjelasannya seperti ini. Misalnya Bapak jelaskan sebentar ya. Bentar ya. Ini misalnya Bapak buat seperti ini. Nah, ini saya presentasikan di sini biar ngumpul jadi satu yang kemarin ya. Ini misalnya Bapak ambil yang tadi, gambar yang ini ya. Gambar yang ini saya ambil, saya copy, saya pindah ke sini seperti ini ya. Ini kuadran 1 besarnya adalah itu, kuadran 2 besarnya adalah itu ya. Ini saya geser ke sini. Nah, saya tambahi ya, dari sini Bapak tambahin ya. Yang ini adalah sumbu X positif, Bapak kasih nama X plus ya, X plus. Kemudian ya yang ke kiri berarti sumbu X negatif gitu ya. Ini sumbu X negatif, yang di sini adalah sumbu X negatif ya, saya kasih nama X min gitu. Kemudian yang atas itu, yang atas sumbu Y positif ya. Kemudian yang bawah ya, itu adalah sumbu Y negatif ya, sumbu Y negatif. Nah, sekarang persamaan trigonometri apabila kita konversikan sudutnya dalam koordinat kartesius ya. Ini misalnya Bapak buatkan seperti ini ya, saya buatkan seperti ini. Nih misalnya nih. Misalnya di sini Bapak punya sebuah titik ya, saya punya sebuah titik ya. Titik itu misalnya Bapak taruh di sini
Ya, ini saya punya sebuah titik. Titiknya nih, Bapak buat titik, saya kecilkan. Titiknya dari sini misalnya. Kemudian dari titik ini saya tarik garis kutub. Garis kutub itu adalah garis yang menghubungkan antara pusat koordinat dengan titik tersebut ya. Ini garis kutub. Saya tarik garis kutub. Seperti itu. Saya tebalkan ya, seperti ini. Saya tebalkan ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ya, di sini Bapak kasih sudut elevasinya adalah alfa misalnya. Di sini sudut elevasinya adalah alfa. Ya, atau sudut yang dibentuk antara garis kutub dengan dengan sumbu X ya. Nah, jadi dengan sumbu X. Tuh, jadi misalnya di sini adalah alfa. Alfanya insert, aduh nggak bisa lagi simbolnya ya. Ini ya, sebentar, ini misalnya saya kasih simbol alfa ya. Misalnya saya kasih simbol alfa, mana alfa ini alfa ya, alfa. Jadi sudutnya misalnya adalah alfa gitu. Ini saya taruh sini atas alfa, sudutnya adalah alfa. Nah, sehingga ya kita bisa menarik garis proyeksi, garis kutub yang saya bentuk tadi, misalnya titiknya ini adalah titik A. Ya, ini misalnya Bapak kasih nama titiknya adalah titik A atau titik P, sama aja, terserah kita mau kasih apa. Bapak kasih nama P. Nah, titik P ini kalau saya proyeksikan ya, itu akan terbentuk ya garis. Ini misalnya saya proyeksikan menjadi P aksen. Ini Bapak proyeksikan menjadi P aksen. Saya proyeksikan berarti saya turunkan secara tegak lurus. Ya, saya turunkan secara tegak lurus, ini P aksen. Ya. Nah, sehingga sudut apa namanya? Aduh, ini saya ngajar lagi diganggu, ini kerekam ini suaranya Mbak Nur sama ini. Ini O. Ya, nah sehingga ini perhatikan ya. Ini O, titik pusat koordinat ya. OP-nya ini Bapak ganti dengan X karena berada pada sumbu X. Ya, OP-nya Bapak ganti dengan X ya. Bapak ganti dengan X. OP aksennya saya ganti dengan X. OP aksennya Bapak ganti dengan X karena OP aksen berada pada sumbu X. Ya, berada sumbu X. Jadi ini X ya. Kemudian yang untuk Y-nya, ini P aksennya adalah Y gitu. Ya. Nah, kemudian yang miring ini misalnya adalah R gitu. Kalau mau dikasih yang lain namanya juga boleh, tapi biasanya yang lazim adalah R ya. Ini sama R. Ya. Nah, sehingga kalau kita berpedoman kepada sumbu X atau sudut alfa, kita bisa tentukan rumus sinnya. Kalau sin alfa berarti apa gitu ya. Maka kita bisa tentukan rumusnya gitu. Sin alfa ya, ini alfa. Sin alfa ya, alfa seperti ini sama dengan sin alfa derajat, maksudnya ini enggak saya kasih derajat ya, jangan dikomplain. Ya, ini misalnya sin alfanya rumusnya adalah demi, depan miring, depannya adalah Y, miringnya adalah R. Ya, miringnya adalah R. Depannya adalah Y, miringnya adalah R. Ya, depannya adalah Y, miringnya adalah R. Ini saya besarkan. Nah, kemudian cos alfanya ya, cos alfanya cos alfa bentar.
cos alfanya, ini saya ganti dengan cos alfa itu sama dengan berarti sami, samping miring, berarti otomatis X per R gitu. Ya. Dan tangen alfa ya. Tangen alfa derajat maksudnya. Itu berarti adalah depan dibagi samping, berarti Y per X ya. Nah, Y per X ya. Nah, sehingga ya kita ini menjadi sebuah bentuk permanen ya yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai sin, cos dan tangen ya pada ya sudut-sudut di berbagai kuadran. Nah, ini saya pindah ke sini. Ini saya copy, saya pindah ke sini. Nah, ini saya copy, Bapak pindah ke sini ya. Saya pindah ke sini. Ya, saya pindah ke sini. Ya, ini biar ini saya copy, Bapak pindah. Kebaca tidak ya ini ya? Saya kecilkan biar terbaca ya. Nah, ini. Nah, sehingga anak-anak ya. Kita kembali ke ini tadi. Maaf, jangan di sini kalau enggak. Ini aja yang saya copy. Bentar ya. Bukan yang ini. Yang ini aja yang saya copy, yang ini. Nah, yang ini aja yang saya copy. Saya copy, saya pindah ke sini. Oke. Ya, Bapak pindah ke sini. Tuh. Ya. Nah, di sini disebutkan anak-anak, kecilkan. Ya, di sini disebutkan bahwa di kuadran 1 semua sin bernilai positif. Ya. Ya, sin itu rumusnya adalah semua nilai trigonometrinya positif. Sinnya positif, cosnya positif, tangennya positif. Ya, jadi nilai sin, cos, tangen di sudut antara 0 sampai 90 itu semuanya positif. Dasarnya apa? Dasarnya ini. Ya. Jadi di kuadran 1 ini itu dibatasi oleh sumbu X positif dan Y positif. Karena dibatasi oleh sumbu X positif dan Y positif, sin itu pakai Y. Karena Y-nya positif berarti nilai sin-nya positif. Kalau R jelas positif karena R itu panjang. Panjang itu berarti mutlak dia positif ya. Kemudian cosnya itu adalah X per R. Nah, sementara X-nya di sini juga positif, otomatis nilai cosnya juga positif. Ya. Tangannya gimana? Tangannya juga positif. Kenapa? Tangan itu Y per X, positif bagi positif sama dengan positif dia. Jadi di kuadran 1 nilai sin, cos, tan itu positif. Ya. Jadi nilai sin, cos dan tangen di berbagai kuadran ya itu sebenarnya adalah hampir sama, hanya berbeda tanda tergantung batas sumbu yang membatasinya. Nah, sekarang kita lihat di kuadran 2. Di kuadran 2 ya, di kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif. Ya, X-nya negatif, Y-nya positif. Yang pakai Y itu adalah sin. Ya, Y-nya sin itu adalah Y per R. Y-nya apa di sini? Positif, berarti nilai sin-nya positif. Ya, sehingga di kuadran 2 ya, nilai sin-nya positif ya. Ya, jadi nilai sin ya untuk sudut 90 sampai dengan 180 itu nilainya positif semua. Untuk cosnya, karena cos itu pakai X ya, cos itu pakai X-nya negatif, berarti cosnya negatif. Tangannya apa? Tangannya juga negatif. Kenapa? Positif bagi negatif, negatif dia. Jadi yang positif itu hanya sin di kuadran 2. Nah, sedangkan di kuadran 3 untuk sudut 180 sampai dengan 270 kuadran 3 ya, di kuadran 3 itu yang positif hanya tangannya. Kenapa? Kita lihat di kuadran 3 itu di sini. Kuadran 3 itu dibatasi oleh X negatif dan Y negatif.
Ya. Nah, sin alfa itu Y per R. R itu selalu positif ya. Y-nya di apa ini negatif? Oh, berarti nilai sinnya negatif. Cos alfa sama dengan apa? X per R. X-nya di kuadran 3 itu apa? Negatif. Oh, berarti cosnya juga negatif. Nah, sekarang tangannya apa? Tangannya berarti negatif bagi negatif, positif. Berarti yang positif hanya tangannya. Ya. Kemudian di kuadran 3, ya, di kuadran 3, di kuadran 4, maaf, di kuadran 4 ya, yang positif hanya cosnya. Kenapa? Karena di kuadran 4 itu, ini kuadran 4 batasnya Y negatif dan X positif. Yang X itu adalah cos, sehingga cosnya yang positif, sinnya negatif, tangannya negatif. Ya. Nah, kemudian asumsi kita bahwa perhitungan sudutnya itu selalu sudut yang dihitung terhadap sumbu X-nya. Sehingga untuk kuadran 2 kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menentukan korelasinya, untuk menentukan relasinya. Ya, kita bisa menggunakan sudut ini untuk menentukan relasinya. Kita bisa menggunakan sudut ini untuk menentukan relasinya untuk sudut kecuali untuk sudut di luar sudut kuadran 1. Kuadran 2 pakai ini. Kuadran 3 pakai ini, ya. Kuadran 4 pakai ini. Nah, sekarang saya buatkan contoh. Contoh. Tentukan nilai dari cos misalnya 135 derajat. Ya, jawab. Kita lihat 135 itu nilainya berapa? 135 derajat, ya. Ya, itu besarnya antara 90 sampai 180. Ya, berada di kuadran 2. Kenapa? Karena nilainya di antara 90 dan 180. Berarti di kuadran 2. Ya, berada di kuadran 2. Ditanyakan adalah cos berapa tadi? Ditanyakan adalah cos 135 derajat. 135 derajat. Nah, cos 135 derajat ini, ya, itu sama dengan, ini saya tulis cos dulu, maaf, nanti kita tentukan sudutnya, ya, sama dengan cos, kuadran 2 kita lihat rumusnya. Kuadran 2 tadi apa? 180 min alfa. Ya, berarti kita cari di sini berapa nilai apa tadi? Ini 180, ya, dikurangi berapa dapatnya 135, ya, tentunya dikurangi 45 derajat. Ini derajatnya, pokoknya derajat lah ini ya, 45 ini derajat juga ini. Ini derajat, di sini derajat. Ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat, kita belum selesai ya. Ini belum selesai. Kita bisa ganti. Ya, ini belum selesai. Kita bisa ganti. Apa gantinya gimana, Pak? Kita lihat nilainya. Jadi ini dikurang ini kan sama dengan ini kan ya. Kita pakai ini, berarti nanti asumsinya ini di kuadran 2. Kita lihat cos di kuadran 2. Kita lihat cos di kuadran 2. Cos di kuadran 2 itu nilainya apa? Positif atau negatif? Tadi mana? Oh, ini ya. Cos di kuadran 2. Di kuadran 2 itu yang positif hanya sinnya, berarti cosnya negatif. Ya. Jadi di kuadran 2 itu yang positif hanya sinnya, berarti cosnya negatif. Nah, sehingga di sini menjadi negatif. Nah, cos, ya, cos berapa? 45 derajat. Ya, kenapa? Karena 180 ini sudah menunjukkan sudut di kuadran 2. Berarti 180 ini di kuadran 2 ini sudah digantikan dengan tanda negatif di sini ya. Ya.
Nah, sehingga kita lihat berapa nilainya. Kita lihat 45 itu berapa sih? Cos 45 itu berapa? Oh, cos 45 adalah setengah akar 2. Ya, kita copy, Bapak ambil di sini. Oh, berarti nilainya sama dengan negatif setengah akar 2. Tuh. Ya, ini untuk sudut 135. Bapak buatkan contoh yang lain. Saya buatkan contoh misalnya sudutnya taruhlah 240 derajat. Misalnya Bapak ambil sin 240 derajat. Ya. Ini 240 itu berarti besarnya besarnya antara 180 dan 270. Berarti berada di kuadran 3. Ya, di kuadran 3. Sekarang kita lihat soalnya, saya ganti seperti ini ya. Nah, kita lihat di kuadran 3. Kuadran 3 tadi persamanya apa? Oh, ditambah berarti. Nah, sekarang kita buat sekarang. Berarti ini ditambah ini. Ditambah ya. Ya, di sini jadi sin. Nah, sekarang 180 ditambah berapa supaya dapat 240? Ditambah 60 derajat. Jadi 180 ditambah 60 itu ketemunya 240. Nah, sekarang kita lihat ya, nilai sin di kuadran 3 itu apa? Kita lihat di sini. Di kuadran 3 yang positif hanya tangannya, berarti sinnya negatif. Ya, berarti di sini menjadi negatif. Negatif apa? Sin berapa berarti? Sin 60. Kok 180-nya plusnya hilang, Pak? Iya, kenapa? Karena itu sudah menggantikan, mewakili nilai letak kuadrannya gitu ya. 60. Ya, sekarang kita lihat sin 60 itu berapa? Sin 60 kita lihat di sini. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kita copy setengah akar 3. Kita pindahkan di sini. Berarti negatif setengah akar 3. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Oke, nanti anak-anak salin ini tutorial Bapak ini ya. Kemudian kerjakan soalnya. Hitunglah. Nah, T2 ya. Bapak buatkan 2 soal aja. Nah, 1 hitunglah nilai dari gitu ya. Dari 1 sin 120 derajat. Apa? Tuh 2 cos 225 derajat. Ya. 3 Bapak buatkan 4 lah ya. Tangan 330 derajat. Nah, ini dikerjakan ya, kemudian hasilnya beserta catatannya dikirim ke classroom ya. Itu dari Bapak tuh hari ini, silahkan dipelajari dan dikerjakan ya dengan penuh semangat ya. Kurang lebihnya mohon maaf, Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.